Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izazaki Abdillah dengan NPM 21120112118 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menyampaikan tema mengenai pemerkosaan dan pembunuhan terhadap remaja 14 tahun yang ada di Bengkulu. Kronologi kejadiannya yaitu publik dikejutkan dengan tewasnya Yuyun di Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Yuyun yang berusia 14 tahun ini tewas setelah diperkosa, dibunuh oleh 14 pemuda yang memperkosa dan membunuhnya setelah membeli 14 liter tuak di satu warung di desa Kasih Kasuban. Lalu kemudian pukul 12.00 waktu Indonesia Barat berpesta 14 liter tuak di sebuah kebun, yang mana 7 pelaku diantaranya adalah masih di bawah umur. Yuyun yang saat itu sempat dikabarkan hilang dari rumahnya 2 hari berselang pasca hilangnya Yuyun ditemukan sudah tidak bernyawa dan membusuk di dalam jurang di kedalaman 15 meter. Kronologi kasus ini bermula ketika pada Sabtu 2 Februari 2016 Yuyun baru pulang dari sekolahnya mengenakan seragam SMP, seragam pramuka pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Yuyun melintas di sebuah jalan dan disekap saat melintas di lokasi tempat 14 pemuda yang habis pesta tuak tersebut, lalu diseret ke semak yang tak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian korban diperkosa secara bergantian. Bagian kepala korban dipukul oleh 2 dari 14 pelaku menggunakan balokan kayu. Setelah disekap dan diseret ke semak-semak, rok dan celana dari korban dibuka oleh 1 dari 14 pelaku. Bahkan dalam kondisi itu, saat ditelanjangi, 1 pelaku lain diantaranya 14 pelaku yang jadi pelaku pemerkosaan dan pembunuhan mencekik leher korban karena korban sempat berontak dan berteriak. Korban diperkosa secara bergiliran oleh 14 pria yang sebagian besar masih di bawah umur. Setelah diperkosa secara bergiliran, bahkan 6 dari 12 pelaku menggotong mayat tersebut menuju ke dalam jurang. Lalu tersangka menyembunyikan tas, sepatu, dan seragam pramuka korban di balik semak-semak tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah korban dibuang ke dalam jurang yang dalamnya 15 meter, oleh 6 pelaku dari 14 pelaku tersebut, ada yang tersangka kembali lagi ke dalam jurang tersebut dan diketahui ditemukannya mayat korban di dalam jurang dan kedalaman 15 meter yang ditutupi hanya dengan daun pukis. Yang paling membuat semua menjadi tak sanggup mendengar kasus ini adalah hingga vagina anus korban menjadi satu akibat perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 pemuda tersebut dari depan dan dari belakang di kebun sekitar tempat membeli 14 liter tuak tersebut. Hingga saat ini 12 pelaku yang sudah ditangkap oleh Polsek Padang Ulak Tanding, Bengkulu, dan 2 pelaku lainnya masih dalam buron atau dalam pengejaran pihak kepolisian. Namun yang mengejutkan sedemikian cepatnya Polsek Padang Ulak Tanding mengkonstruksikan pasal dalam kasus ini sehingga 7 pelaku yang diantara masih di bawah umur tersebut sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Curug. Dari kasus di atas, saya dapat menyimpulkan dan dapat mengenakan analisis pasal yang dikenakan kepada para pelaku. Yang pertama, pasal yang dijeratkan penyidik adalah pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Junto Pasal 55 ayat 1, Junto Pasal 65 ayat 1, 2 Junto Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan. Kemudian kedua, setelah pasal 81 ayat 2 dan 3 yang harusnya dijeratkan kepada 14 pelaku, ada pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bisa juga dijeratkan kepada 14 pelaku tersebut. Pasal yang dimaksud adalah pasal 76F Junto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
pasal 76F yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Serta selanjutnya dipertegas lagi dengan pasal 83 yang sangat memberatkan para pelaku, yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan serta denda paling sedikit itu 60 juta dan paling banyak adalah 300 juta. Itu adalah analisis kasus yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.